8 dari 10 perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, dan berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar pelecehan seksual di jalan umum, di transportasi publik, di kampus, dan di sekolah. Semuanya adalah ruang publik, dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling banyak bukan terjadi di malam hari, tapi di siang hari. Ya, siang hari, tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya siapapun bisa jadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tetapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi, atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya, lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena tertoreh kata publik di sana. Bahkan kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita, sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu. Mungkin terlalu terkejut, takut, bimbang, ragu-ragu, atau seperti yang terdata, 91% dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Sementara kita sebagai bystander aktif seharusnya bisa memberikan perbedaan. Pertanyaannya, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode itu bernama 5D. 5 cara melindungi seorang yang mengalami pelecehan. Terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan terakhir direkam. Yang pertama ditegur, secara tegas tanpa babi bu kita beraksi menghentikan pelecehan. Misalnya dengan menegur pelaku seketika. Ini merupakan metode paling jitu dan juga paling beresiko karena perlu keberanian lebih dan harus dipastikan kita harus aman. Begitulah pula dengan korban. Pastikan posisinya tidak jadi lebih rentan ketika kita sedang mengintervensi aksi pelaku. Pikirkan, apakah situasinya tidak berpotensi memburuk? Apakah memang korban sedang berharap seseorang membelanya? Yang kedua, dialihkan. Caranya